بها الأصوب والتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Di mana pada malam ini rutinitas bulanan Majlis Ta'lim Al-Fatah cabang Trisakti seberataan merayakan peringatan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan peringatan Maulid pada malam ini Allah Subhanahu taala memberikan berkah kepada kita seberataan. Allah membukakan pintu rahmat kepada kita seberataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala membukakan pintu hidayah seberataan. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul pada malam ini dikumpulkan pula di surganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Abah Maulana yang ada di alam sana diampunin kesalahannya oleh Allah, diterangkan kuburannya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, serta keluarga besarnya dijadikan keluarga besar yang sakinah mawaddah rahmah, anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah. Demikian juga kepada kita seberataan yang hadir pada malam ini. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Peringatan Maulid pada malam ini tidak ada lain maksudnya adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu Ta'ala berikan begitu besar kepada kita. Wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala sebagai rahmatan lil alamin. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah nabi yang diutus oleh Allah taala memberikan petunjuk, membawa agama yang benar, yaitu agama untuk mengunggulkan dibanding agama-agama yang lain. Walaupun orang-orang musyrik, orang-orang kafir membencinya, pada saat Islam ini datang, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Jibril tentang hakikatnya Islam. Jibril yang menyerupai seorang musafir datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil berucap, "Akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, berikan kabar kepadaku tentang Islam. Rasulullah menjawabnya, Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam yang pertama mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bisa kita ambil pelajaran dari kalimat syahadat di sini. Pada saat ibu seberataan, Amang Acil seberataan yang hadir pada malam ini, pada saat seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, pada saat itu juga pihak seberataan harus membuang jauh-jauh ajaran-ajaran yang di luar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
harus benar-benar mengikuti apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita sebelah tangan, harus menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Dan salah satu perintah dari Allah Ta'ala, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bangga, untuk menyambut, untuk bersyukur akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Yunus, Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia dan rahmatku yang telah aku berikan terhadap kalian, bergembiralah kalian. Kita ini seberataan diperintahkan bergembira oleh Allah Ta'ala atas wujudnya Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Bisa kita lihat umat-umat sabiqah, umat-umat terdahulu. Di zaman umat Nabi Allah Musa ini, jikalau ada umat Nabi Allah Musa melakukan kesalahan, ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala, tidak cukup dia memohon ampun kepada Allah. Allah akan menerima taubat dari mereka yang telah berbuat dosa dengan satu syarat. Faqtulu anfusakum, dia harus membunuh dirinya sendiri. Pada saat itu terkumpul orang yang menyesali perbuatan dosa yang pernah ia lakukan, 70.000 orang. Di situ Allah turunkan awan hitam. Begitu awan hitam itu telah mendekat, satu sama yang lain saling membunuh untuk menebus dosanya. Bapak membunuh anak, anak membunuh bapak. Saat itu juga pembunuhan massal berjumlah 70.000. Kalau ini terjadi pada diri kita seberataan, kira-kira berat tidak? Berat tidak? Berat tidak? Jelas berat buat diri kita. Adanya Rasulullah, Allah mengubah program ini. Allah telah mengubah hal-hal yang Allah Ta'ala wajibkan terhadap umat-umat terdahulu. Cukup dengan taubatun nasuha. Inna Allah Ta'ala yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Cukup mohon ampun kepada Allah Ta'ala jikalau dosa itu antara hubungan dirinya dengan Allah. Maka dari itu, ini kenikmatan yang begitu besar wujudnya Rasulullah, dampak wujudnya Rasulullah di muka bumi ini. Umat Rasulullah dijadikan oleh Allah Ta'ala seafdal-afdalnya umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka sudah sepatutnya kita berbahagia. Sudah seharusnya kita seberataan bahagia, syukur. Ingat, orang yang datang ke tempat ini tujuannya penuh rasa cinta untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut akan menemani Nabi kelak di surganya Allah. Ini bujur ibu, bapak, seberata sekalian. Rasulullah mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang yang mencintai aku, maka kelak di surga orang tersebut bersama dengan aku. Terutama yang telah memberikan fasilitas, yang meneranginya, memberikan fasilitas. Masya Allah, kita doakan keluarga besar Abah Maulana, Mama Maulana diberikan panjang umur, keluarga besar Abah Maulana, Maulana Ananda Bayu khususnya, demikian juga Ananda Ainab Anti, Nur Karimah seberataan, keluarga besar Abah Maulana dijadikan anaknya anak yang saleh dan salehah. Barang siapa orang yang memberikan fasilitas terhadap orang yang hadir peringatan Maulid, ini kitab Imam Suyuti menerangkan, lalu memberikan makanan, menerangi dengan lampu, memberikan fasilitas,
maka orang tersebut kelak jikalau ia mati, Allah akan tempatkan orang tersebut di surga yang paling tinggi. Di manakah surga yang paling tinggi? Surga Firdaus. Makanya ibu bapak sekalian, peringatan Maulid ini tidak bisa dianggap remeh. Kalau ada yang mengatakan, oh itu pertama yang merayakan peringatan Maulid itu orang-orang Syiah, itu orang tidak tahu sejarah. Ini orang bodoh. Bodoh akan sejarah, sok pintar. Karena sudah jelas-jelas dalam riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim menjelaskan pertama yang merayakan hari kelahiran Nabi itu Nabi sendiri. Bayangkan, yang pertama menyambut kelahiran Nabi itu Nabi Muhammad sendiri. Sebagaimana disebutkan, wa kana yasumu yaum Tsnain. Nabi ini mempunyai kebiasaan berpuasa pada hari Senin. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, falamma su'ila anid dalika, pada saat sahabat bertanya tentang makna hikmah di balik berpuasa pada hari Senin, kata Nabi, dzaka yaumun wulidtu fih, karena pada hari Senin itu aku dilahirkan. Artinya Nabi menyambut hari kelahirannya dengan berpuasa. Nah, peringatan Maulid ini adalah menyambut lahirnya Rasulullah SAW dengan penuh rasa bahagia. Nabi menyambut rasa bahagianya tadi dengan berpuasa. Ini adalah dalil argumentasi yang begitu kuat. Adapun dalil dalam Al-Quran, peringatan Maulid ini bisa dibuka dalam surat As-Saff ayat 6, di mana Nabi Allah Isa berkata kepada umatnya, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqun lima baina yaday minat Taurat. Wahai bangsa-bangsa Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul bagimu. Aku mempercayai kitab Taurat yang turun sebelumku. Wa mubasysyirum birrasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku berikan kabar seberataan, kabar gembira kepada kalian. Perhatikan, kabar gembira. Artinya diperintahkan bergembira pula oleh Nabi Allah Isa umatnya. Wa mubasysyirum birrasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang, maknanya akan lahir. Akan datang maknanya akan lahir Nabi yang bernama Ahmad. Maksudnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini mempunyai nama lebih dari 1000 nama. Sedikit aja lumpadakan. Salah satunya adalah namanya Mansur, Saleh, Muzammil, Mudaththir, Ahmad, Mustafa. Banyak nama Nabi Muhammad. Cuman yang dikenal di dalam kitab Injil dengan nama Ahmad, di kitab Taurat dengan nama Ahid, di dalam Al-Quran dikenal dengan nama Muhammad. Padahal nama Nabi banyak, Mustafa, Mukhtar, banyak Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan keagungan yang Allah Ta'ala berikan terhadap Nabi Muhammad, tidak ada duanya. Nabi Muhammad ini tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad ini adalah nabi yang mulia. Seseorang tidak akan pernah bisa dekat dengan Allah jikalau dirinya tidak cinta terhadap Nabi Muhammad. Baik cinta wujudnya Nabi Muhammad, cinta akhlaknya Nabi Muhammad. Wajib. Ulun mau sholat tanpa Nabi Muhammad, tanpa menyebut nama Nabi Muhammad, tidak sah ibu bapak. Salawat kepada Nabi Muhammad itu adalah salah satu rukun dari rukun sholat. Pada saat dia membaca surat tahiyat, tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatullah,
Assalamu alaika. Wajib itu. Pian berdoa kepada Allah tidak ditutupnya dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi begitu agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kelak di hari pertemuan di padang mahsyar, Nabi Muhammad akan didudukkan di samping Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kehususian ini tidak pernah Allah berikan terhadap nabi-nabi yang lain. Allah menjadikan seberataan para nabi ini 124.000 nabi. Tidak ada satupun nabi yang melihat Allah dalam keadaan terjaga kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam keadaan mimpi terjadi. Tapi dalam keadaan terjaga tidak mungkin terjadi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu merayakan pada waktu Isra wal Mi'raj, malam Isra wal Mi'raj, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di atas langit nomor 7. Rasulullah diperintahkan oleh Allah taala untuk mengerjakan salat 50 waktu. Kembali datang kepada malaikat Jibril membawanya kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kembali lagi datang kepada Nabi Allah Musa. Nabi Allah berucap, ya Muhammad, diperintahkan berapa waktukah pian ini oleh Allah? 50 waktu ya Musa. Tak kuat ya Muhammad. Umatku telah mencobanya, tidak kuat ya Muhammad. Irji as'aluka takhfif, mohon keringanan kepada Allah. Umatmu ini adalah umat yang lemah ya Muhammad. Mohon keringanan kepada Allah. Datang lagi, bertemu lagi dengan Allah, sujud Nabi Muhammad. Dikurangi 5 waktu, kembali lagi bertemu dengan Nabi Allah Musa. Irji as'aluka takhfif, kembali lagi bertemu dengan Allah, sujud lagi, bertemu. Subhanallah, kembali itu kurang lebih sampai 10 kali, 9 kali Nabi Muhammad memandang wajah Allah. Padahal tidak gampang orang dapat memandang Allah dalam keadaan terjaga di muka bumi ini. Gunung aja hampir-hampir hancur gunung tersebut karena tidak tahan menahan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah katakan kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, qala lam tarani walakin unzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya Musa, ikam tidak akan mampu melihatku ya Musa. Tapi kalau ikam memaksa pula, aku berikan alamat. Kalau ini gunung tetap pada tempatnya, ikam akan melihatku ya Musa. Ditunggu oleh Nabi Allah Musa. Tiba-tiba baru cahaya Allah Ta'ala sedikit muncul, bergetar gunung ini. Hampir-hampir saja gunung ini hancur. Hampir-hampir saja gunung ini menjadi hancur. Karena takutnya kepada Allah Ta'ala, jatuh pingsan Nabi Allah Musa pada saat itu. Tapi Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, bertemu dengan Allah, sampai 10 kali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wa minhum man kalama Allah wa rafa'a ba'duhum darajat. Sebagian para nabi itu berbicara dengan Allah Ta'ala. Sebagian nabi pula diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala melebihi dari para nabi-nabi yang lain. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala pada malam Isra wal Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur menjadi umat Rasulullah. Perbanyak salawat. Jangan pian silau dengan urusan dunia saja. Enggak masalah pian begawi di pasar, jualan, pian begawi di mana tempat. Enggak masalah, yang penting halal. Tapi jangan lupakan Allah, jangan lupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pian turutin hawa nafsu ini terus urusan dunia, urusan dunia, tidak akan pernah puas merasakan itu semua. Imam Ja'far Shadiq menerangkan, orang yang terus menerus urusan dunia dikejarnya tidak beda seperti orang meminum air lautan. Semakin banyak diteguk, semakin haus.
semakin dikejar bayangan itu semakin menghilang. Maka dari itu apa-apa yang pian miliki ini untuk syarat ibadah, bersyukur kepada Allah. Begitu diberi kenikmatan, alhamdulillah, pergunakan untuk kebaikan, pergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu taala. Lebih-lebih kalau pian punya kemampuan, undang orang peringatan Maulid di rumah pian. Ajak 3-4 orang tetangga pian merayakan peringatan Maulid sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk rasa bahagia, sebagai bentuk rasa senang wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kafir aja pernah merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad dengan memperdekakan budak yang bernama Thuwaibah, yang sudah jelas-jelas siksaannya Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Tabbat yada abi lahabi wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran datal hab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sudah jelas siksaannya, sudah jelas nerakanya, sudah jelas. Tapi Abi Lahab ini diberi keringanan oleh Allah Ta'ala, siksaannya setiap hari Senin. Kenapa demikian? Karena Abi Lahab pernah bangga, senang begitu mendengar budaknya memberikan kabar bahwa telah lahir putra dari saudaranya diberi nama Muhammad. Senang Abi Lahab, bahagia Abi Lahab mendengar ini. Dia memperdekakan budak yang bernama Thuwaibah sebagai bentuk rasa senang akan kelahiran Rasulullah. Idza kana hada kafir ja'a dhammuhu bitabbat jada fi jahim mukhallada atta annahu fi yawm itsnain daiman yukhaffafu anhu bis-surur bi ahmada fama dhanna bil 'abd alladhi tul umri bi ahmada wa mata masruran muwahhida. Kalau ini orang kafir diberi keringanan Allah Taala, siksaannya setiap hari Senin gara-gara bangga senang akan kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan dari jempol Abi Lahab mengeluarkan air yang segar, air dingin, dia di dasar neraka jahanam. Lalu bagaimanakah jika seorang mukmin yang hatinya penuh cinta kepada Rasulullah, yang di dalam hatinya selalu menyebut dan cinta terhadap Rasulullah, yang mengesahkan Allah dan mati dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak tanggung-tanggung yang demikian akan dikumpulkan di surganya Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang ulun pada akan ini bermanfaat dan membawa barokah. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal. Cukup, ini sudah jam 10 malam. Karena ada program setelah ini, kita akan berziarah ke Habib Hamid bin Abbas Bahshim. Ya, diminta seberataan ibu bapak mengendarai, maksudnya masuk kendaraan masing-masing, jangan masuk kendaraan orang. Kemudian pengajian yang akan datang insyaallah kita akan buka lagi masalah yang berhubungan dengan tauhid. Kitab jawaban 1001 pertanyaan yang dikarang oleh guru ulun sendiri, Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Insyaallah jatuh pada tanggal 28 Desember. Sekali lagi, bulan depan. Karena bulan ini, tolong perhatikan, bulan ini ulun harus memimpin di tempat Habib Saleh Tanggul. Kedua, ulun harus memimpin akbar. Jadi pengajian ulun setiap bulan akbar ini dihadiri hampir 20.000, 25.000 orang yang hadir. Ya, kalau pemimpinnya nggak ada, mau berantakan. Dan bertepatan itu semua di ujung dari ujung di bulan ini. Jadi insyaallah bulan depan, ya, tanggal 28 Desember. Doakan ulun panjang umur. Ulun akan doakan pian seberatan panjang umur. Kita doakan Mama Maulana Ananda Bayu sebagai khalifah, Abah Maulana, demikian juga Eno, Anti, Nur Karimah, semua keluarga besar Abah Maulana. Mudah-mudahan diberikan barokah panjang umur fi taatillah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah oleh Allah Ta'ala. Demikian juga seberataan yang hadir, mudah-mudahan Allah angkat darajat pian seberataan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita semua ke Mekah Madinah Haji Baitul Haram, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan perasaan yang tidak baik pada diri kita.
sifat dengki, sifat hasud, sifat yang naudzubillah min dalik tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah Ta'ala ganti dengan sifat yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya. Khususnya Abah Maulana yang berada di alam sana, diterangkan kuburannya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dimaafkan kesalahannya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan orang tua kita seberatan demikian pula. Amin ya Rabbal. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi siap-siap kita akan berziarah untuk bulan depan tanggal 28 Desember. InsyaAllah kita dapat bertemu kembali. Amin amin ya Rabbal. Bapak-bapak mohon nanti turunnya belakangan, biar ibu-ibu dulu. Biar ibu-ibu dulu, jangan bersamaan. Biar ibu-ibu dulu, baru kaum lelakian. Bisa baca qasidah satu aja, satu kali ayah. Ayah, satu kali aja, satu kali sambil tunggu ya. Komarun bisa komarun enggak? Ya. Ayo sambil tunggu.